Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Di Dewan. Ini adalah sebuah novel karya Arias. Ini diterbitkan oleh Sony Publishing pada 2019. Dan kalau diambil dari jadi ini adalah sebuah kisah mengenai petualangan Jadi ini adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga kaya, pendidikan dan taat agama. Dan ini dari kecil dia sudah dibesarkan dengan nilai-nilai kebaikan. Dia sudah ditanamkan untuk menjadi orang yang bermoral, berpendidikan dan sholat. Tapi sama orang-orang tapi saya itu 10 tahun sebenarnya ini lebih memilih dia tidak jauh sama anak dia juga udah senang dari ibunya yang tapi karena berasal dari keluarga kaya baik jadi dia sama teman-temannya yang kalau itu karena bikinlah karakter cerita. Dia bilang ada kalau malam mencuri di kebunnya sendiri. Aku bilang kayak gitu. Saya kira teman-temannya jadi nanya lagi. Ngapain lagi? Perhatian sudah merasa diakui, akhirnya Sinclair ini buat lagi cerita bohong lebih banyak lagi. Tapi karena ada ini kan ada kritik dengan penuh moral ya. Dia seperti ini ada panitia gitu. Tapi kalau misalnya kebohongan itu ketahuan dan pikiran sampai buat dan akhirnya ada nih Sinclair bisa mengalami hal itu dan masalah itu tahu ini ketahuan kira hal itu ini temen ini yang namanya transformer dia memanfaatkan Sinclair untuk berbuat untuk melakukan hal-hal buruk. Jadi karena ini kayak mengancam Sinclair, dia bilang ya kamu kalau nggak melakukan hal ini pengalaman kamu kalau misalkan ini bakal anak nakal dan nggak bakal menjadi karena ini kayak minta keluar kayak orang terus dia bilang ke Sinclair kalau dia tuh harus orang lain ke kamar tiap ada keluar dia makan nasi. Sinclair kan harus dia mau cari duit dari mana gitu kan. Akhirnya dia juga bilang ke orang tuanya dia barang-barang yang ada ini situasi itu tuh berlangsung cukup lama. Jadi sebenarnya ini sampai satu bulan ada nih anak baru di sekolahnya. Nah dia ini namanya Dunian ini
menarik perhatian soalnya menteri terus dia tuh umurnya masih 13 tahun tapi dia tuh dari cara bicaranya dari gesturnya dia udah kayak dewasa udah kayak pria matang tapi pas itu dia tuh kayak dia jadi sama dia masih berurusan sama teman tapi akhirnya ada kejadian Sinclair tuh dia udah dimanfaatkan sama itu tahu kalau dia itu udah salah dengan membuat cerita lalu akhirnya Demian di situ bilang oh kamu mau aku bantu terus udah setelah beberapa hari kan mereka nggak ada ngobrol tuh dengan Sinclair tapi di situ dia Sinclair ini sadar kalau kamar ini udah nggak ada gangguin aku terus kamar ini juga setiap melihat aku dia malah menghindari gitu kayak takut kira kita ketemu sama Demian sama dia kira dia ngomong ke Demian kamu melakukan apa ke Sinclair ke kamar terus dia bilang dia bilang aku cuma ngobrol aja. Nah dari situ Sinclair itu akhirnya kayak aktif gitu sama Demian karena dia bisa menyelesaikan masalah cuma dengan sekedar kata-kata doang. Terus akhirnya Sinclair sama Demian ini jadi teman baik, berhubungan baik dan menjadi teman dekat. Kemudian kamu kan kenal ini. Dia menjadi teman dekat, kemudian lama-kelamaan tanpa sadar tuh Sinclair itu udah menjadikan Demian ini sebagai salah satu figur terpenting dalam hidupnya karena Demian ini menjadi seorang yang membimbing dan menuntun Sinclair dalam menemukan hal yang sesuai atau jalan yang sesuai sama dirinya Sinclair. Makanya judul bukunya itu Demian sama Sinclair karena Demian ini menjadi tokoh kunci dalam novel ini tuh ada beberapa kutipan yang saya suka. Ini ada di halaman 93. Kutipannya itu adalah aku hidup dalam metafora yang menghadirkan diri sendiri dan sementara kawan-kawanku meladaniku sebagai pemimpin cerdas dan penuh kegilaan. Jauh dalam diriku jiwaku bergetar cemas dan ketakutan. Kemudian ada dalam hati aku menghormati semua yang sudah menangkan. Dalam aku berlutut sambil menangis di hadapan jiwaku, masa laluku dan aku berlutut di hadapan Tuhan. Ini tuh kutipan ini berasal dari Isaiah Sinclair. Pas dia itu sekali lagi terjerumus ke dunia gelap karena entah kenapa Demian itu tiba-tiba aja hilang, gak bilang dulu sama Sinclair. Terus dia tiba-tiba pergi, terus Sinclair jadi kehilangan arah gitu. Terus saya suka kutipan tadi itu soalnya itu kayak cukup relate gitu. Soalnya di sini kan Sinclair tuh kayak tahu dia tuh melakukan hal yang salah. Dia tuh tahu kalau dia nggak seharusnya melakukan hal itu. Dia juga malu sebenarnya sama dirinya sendiri karena udah membiarkan dirinya terjun ke dalam hal itu. Tapi nggak tahu kenapa tanpa alasan yang jelas dia terus-menerus melakukan hal itu. Intinya buku ini tuh pesan utamanya tuh adalah kalau kita itu hidup di antara sisi yang disebut baik dan sisi yang disebut buruk. Terus keputusan untuk memilih sisi yang mana yang akan kita tinggali itu ya semuanya ada di tangan kita. Karena sudah seharusnya kita sendiri menjadi orang yang paling benar diri dan juga paling mengetahui apa yang paling sesuai dengan diri kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.